Dengan Kementerian Haji yang baru, kemudian ini 2029 kan penyelenggarannya alhamdulillah baik. Tapi pasti ada beberapa evaluasi dan juga catatan yang tentunya akan dilakukan perbaikan untuk tahun depan. Khusus untuk penyelenggaraan haji khusus sendiri apa saja perbedaan dengan tahun lalu? Waktunya kita sekarang sudah lebih jauh. Artinya mulai selesai haji kemarin, kita sudah mulai mengakurasi data jemaah-jemaah siapa saja yang akan berangkat, diperkirakan dengan nomor kuota porsinya itu akan berangkat di tahun 2027. Saat ini kami masih menyelesaikan masalah akurasi ini sampai nanti keluar tentang Undang-Undang Haji tahun 2027 atau Kepres dari Keputusan Presiden atau PP, kemudian ada Peraturan Menteri Haji dan Umroh, kemudian dengan diikuti Keputusan Menteri Haji Umroh. Nah, terkait dengan regulasinya sendiri, apakah ada perubahan regulasi yang signifikan dari Kementerian Haji dan Umroh? Secara pasti kita belum tahu karena masih rancangan, belum diinformasikan, tapi yang pasti kita ini sedang melakukan kegiatan yang berbeda dengan tahun lalu. Halo sahabat Kompas TV, apa kabarnya? Senang sekali saya Yasir Neneama bisa berjumpa dengan sahabat Kompas TV semuanya dalam podcast Tamu Redaksi. Nah, namanya juga podcast Tamu Redaksi, jadi ada tamu spesial yang kita hadirkan di podcast ini. Langsung saja saya perkenalkan, Direktur Utama dari Patuna Travel, Pak Syamar Resviadi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, sehat ya Pak ya? Terima kasih Pak Haji Yasir. Ya ini Pak Haji Syam. Dan alhamdulillah saya juga sudah haji ya. Sudah haji di 2024. Alhamdulillah waktu itu berangkat juga dengan Patuna Travel, dan saat ini topik yang kita bahas adalah seputar haji. Kalau mungkin sahabat Kompas TV nanya, hajinya kan masih lama, kok udah dibahas sekarang? Justru itu harus dibahas sekarang supaya teman-teman sahabat Kompas TV yang mungkin insya Allah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji di tahun 2027, di tahun depan, sudah punya tuh persiapannya apa saja. Nah, kita obrolin nih di sini bersama dengan Pak Syam selaku Direktur Utama dari Patuna Travel yang menyelenggarakan haji khusus gitu ya. Kalau kita berbicara soal haji khusus nih, mungkin sahabat Kompas TV juga akan bertanya, ini ngapain nih haji khususnya masih lama, masih tahun depan, tapi kok udah diobrolin sekarang? Urgensinya apa menurut Pak Syam? Iya, karena terus terang aja bahwa haji itu nggak cukup dengan 1 kali 2 kali penjelasan atau pertemuan gitu ya. Dan hal ini juga harus diedukasi, diingatkan para calon jemaah haji untuk tahun 2027 nanti. Persiapan apa saja yang harus sudah disiapkan dari awal-awal. Tentunya kita akan bahas nanti satu persatu agar nanti para calon jemaah haji tahun 2027 ini siap dengan segala kesiapannya, baik dari segi mental, fisik, keuangan, dan lain-lainnya. Oke, itu untuk kesiapan dari para jemaahnya. Tapi sebelum kita ke situ, aku ingin ngebahas dulu sebagai penyelenggara haji khusus nih, Pak Syam. Dengan Kementerian Haji yang baru, kemudian ini kalau tahun ini 2029 kan penyelenggarannya alhamdulillah baik begitu kan. Nah, tapi pasti ada beberapa evaluasi dan juga catatan yang tentunya akan dilakukan perbaikan untuk tahun depan. Nah, khusus untuk haji khusus untuk penyelenggaraan haji khusus sendiri apa saja perbedaan dengan tahun lalu? Ya, ada 2 hal yang kita catat untuk penyelenggaraan haji 2027 dibanding tahun 2026 yang lalu. Pertama, waktunya kita sekarang sudah lebih jauh. Artinya mulai selesai haji kemarin, kita sudah mulai mengakurasi data jemaah-jemaah siapa saja yang akan berangkat, diperkirakan dengan nomor kuota porsinya itu akan berangkat di tahun 2027. Saat ini kami masih menyelesaikan masalah akurasi ini sampai nanti keluar tentang Undang-Undang Haji tahun 2027, lalu ada SK atau Kepres dari Keputusan Presiden atau PP, kemudian ada Peraturan Menteri Haji dan Umroh, kemudian dengan diikuti Keputusan Menteri Haji Umroh. Nah, apabila nanti sampai dengan Keputusan Menteri Haji Umroh ini sudah selesai, kami akan tahu kapan pelunasan pertama untuk tahap akurasi pertama ini. Terus terang aja di akurasi pertama sudah disiapkan oleh Departemen Haji dan Umroh kita itu sebanyak 100% kuota urutannya. Sehingga apabila dari kuota urutan porsi murni yang akan berangkat di 2007 memundurkan diri, membadalkan diri, itu sudah ada cadangan 100% dari jumlah yang sama, sekitar 17.680 itu untuk menggantikan kuota murni yang tidak siap berangkat. Nah, kami sudah dua-duanya kami hubungi agar untuk yang cadangan siap-siap. Kalau betul nanti di keputusan Menteri Haji dan Umroh itu sudah keluar kapan pelunasannya, berapakah jumlah jemaah yang di kuota murni ini siap menyetorkan. Kalau memang ada yang belum siap, kami akan siapkan nanti yang jemaah cadangan untuk segera melunasi di tahap kedua dari 1 bulan setelah pelunasan ini. Karena peraturannya di dalam peraturan Kementerian Haji dan Umroh itu
pelunasan pertama itu dibatasi 1 bulan. Kemudian akan diikuti tambahannya apabila ada hal yang error, salah sistem atau segala apapun untuk 1 minggu kemudiannya. Sehingga mungkin nanti di sini akan ada kesiapan dari para calon jemaah yang urutan antri atau cadangan untuk siap melunasi juga di tahap berikutnya. Oke, berarti ini yang sudah ngantri tapi masuk dalam kuota cadangan, mereka masih punya kesempatan ya untuk bisa berangkat tahun depan, begitu ya? Betul. Karena hampir sejak tahun 2022, sejak kasus COVID itu, banyak para jemaah nggak siap berangkat di tahun keberangkatan. Salah satunya adalah ada COVID kemarin, kasus COVID, kita tahu bahwa banyak para pengusaha, para karyawan yang di PHK dan segala macam, sehingga akhirnya melambatkan daya beli mereka untuk membayar hajinya. Dan diikuti juga dengan kenaikan kurs. Kemudian kemarin kita ada perang, sehingga bensin naik, aftur untuk angkutan flight juga naik. Kemudian juga dengan kurs yang sekarang juga bersekitar antara 17.800 sampai 18.000, itu menyebabkan daya beli masyarakat dengan nilai mata uang asingnya melemah. Sehingga itu juga menjadi penyebab ada sekitar 50% jemaah kuota murni itu mundur. Tidak siap. Nah, di cadangan sendiri sudah kita siapkan ada sekitar 300 cadangan yang ada di nama Patuna untuk bisa mengisi calon jemaah haji porsi yang tidak siap. Itu juga baru sekitar 40% yang siap berangkat. Sehingga 60% kita hubungi sepertinya tidak memberi jawaban. Walaupun ada juga yang memberi jawaban sekitar 20% dari itu menyatakan tidak. Jadi 40% yang siap sehingga sekitar 40% masih belum memberikan jawaban. Ini kita tunggu sampai proses nanti kapan KMHU-nya itu turun tentang pelunasan pertama dari tahap pertama ini. Oke, jadi maka tak heran gitu ya kalau seandainya ngomongin haji meskipun penyelenggaranya masih tahun depan begitu, tapi kan ini persiapannya sudah dilakukan dari sekarang begitu ya, terutama memastikan bagaimana para jemaah ini benar-benar sudah dipastikan berangkat atau tidak. Nah, terkait dengan regulasinya sendiri, untuk tahun depan, apakah ada perubahan regulasi yang signifikan dari Kementerian Haji dan Umroh? Ya, secara pasti kita belum tahu karena masih rancangan, belum diinformasikan. Tapi yang pasti kita ini sedang melakukan kegiatan yang berbeda dengan tahun lalu. Yang tadi saya bilang ada 2 poin perbedaan tahun ini dengan tahun yang akan datang. Tahun akan datang. Yaitu adalah bahwa kita waktu tahun lalu adalah terprogram dengan B2B2C atau dari bisnis ke bisnis menjadi ke customer. Nah, di mana customer ini adalah kami sebagai travel mewakili para jemaah. Sehingga kami bekerja dengan 2 syarikah. Di mana syarikah pertama mengatur urusan tenda, Arafah dan Mina, sementara yang kedua itu adalah mengatur urusan administrasi, paspor, surat jalan dan segala macam. Nah, kami mengalami hal yang kurang baik dalam komunikasi. Baik dari pihak kami kepada 2 syarikah atas dan bawah ini maupun di antara syarikah yang dari Arab Saudi sendiri, yang atas dan bawah ini untuk bagaimana menyiapkan tenda-tenda itu dan seterusnya. Sehingga kami melihat tahun ini sebaiknya kita kembali ke zaman sebelum adanya Menteri Haji. Jadi Menteri Agama yaitu B2B. Sehingga kita di bawah pemerintah kita sendiri dan kerjasamanya adalah B2B di mana setiap lokasi tenda Arafah dan Mina itu hanya dikelola oleh 1 syarikah. Jadi kami komunikasinya gampang. Mau apa, bagaimana pengaturan lokasi di tenda ini, tenda itu, dan segala macam, hanya dengan melalui 1 syarikah saja. Itu lebih mudah ya? Insya Allah jauh lebih mudah. Ketimbang yang B2C itu ya? Pengalaman kemarin B2B2C itu, kita juga sudah siap. Kalau terjadi memang nanti keputusannya adalah menjadi B2B2C lagi, ya kita harus jalankan komunikasi baik antara yang syarikah yang satu dengan syarikah yang lainnya. Oke, ini ya. Jadi pola itu yang dari penyelenggara haji khusus masih menunggu ya keputusan yang akan dilakukan. Tidak hanya kami, tapi pemerintah Arab Indonesia juga masih menunggu karena kita nggak bisa melakukan sesuatu sebelum Undang-Undang Dasar Haji, Undang-Undang Haji kita di DPR ini selesai. Sementara masih dibahas di Komisi 8, belum masuk ke pleno. Kemudian ke peraturan pemerintah, ke presiden. Kemudian baru peraturan Menteri Haji dan Umroh, baru keputusan. Masih panjang ya ternyata ya? Minimal 2 bulan sejak undang-undang disahkan di pleno. Baru bisa digunakan. Sehingga dari Pak Sam sendiri pengen ya gitu ya mendesak ataupun menginformasikan, tolonglah anggota Dewan, Komisi 8 bisa nggak nih segera diketok palu. Ya, karena terkait dengan pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi. Nah, sementara kami teknisnya sudah berjalan duluan. Sehingga pada saat sudah keputusan itu keluar, kita tinggal langsung siap dengan pelunasan daripada jemaah yang sudah siap berangkat di tahun 2027 nanti. Oke, dan ya semoga ini bisa segera diketok palu begitu ya undang-undang yang lagi digodok di Komisi 8 dan juga harapannya bisa terrealisasi begitu, mana yang akhirnya dipilih untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus begitu. Nah, itu soal dari penyelenggara haji khususnya. Sekarang nih kita ke para jamaahnya nih.
kalau kita berbicara soal jemaah yang ingin, calon jemaah haji yang ingin berangkat dengan menggunakan jalur jemaah haji khusus begitu. Nah, kalau berbicara, kalau ditanya persiapannya apa saja mungkin sudah template ya Pak Haji ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini, kemudian kondisi global yang tidak pasti gitu. Kira-kira apa sih yang harus mereka pertimbangkan sehingga mereka juga tetap bisa merencanakan berangkat menyelenggarakan ibadah haji dengan jalur ibadah haji khusus? Ya, di mana haji khusus ini memang berbeda dengan haji reguler. Semua diatur oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Haji Umroh dan Haji dan Umroh. Sementara kami di haji khusus, betul-betul kami dari swasta, masing-masing PHK atau asosiasi, bahkan di setiap asosiasi itu punya satu user yang memang mewakili setiap asosiasi dan anggotanya untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dalam sistem nusuk masar yang secara digital. Namun memang di luar semua itu, di internal kita atau di negara kita harus siap dengan kesehatan, keuangan. Nah, dalam kesehatan, syarat menjadi bisa melunasi nanti setelah SK itu keluar adalah lolos istitoah kesehatan. Nah, istitoah kesehatan itu terdiri dari hasil medical check-up, vaksin, tentunya kesehatan fisik. Apakah memang 3 hal ini sehat semuanya, bisa lolos di dalam seleksi istitoah tersebut dalam sistem Siskopatu yang dilakukan oleh Sisko Hajkes Kementerian Kesehatan yang lalu ngeling dengan Siskopatu Kementerian Haji dan Umroh kita. Apabila lolos, baru kita bisa menyetorkan nama mereka. Kalau tidak lolos, tidak bisa kita setorkan pelunasannya, sehingga mau tidak mau kemungkinan terbesar adalah mereka batal akibat tidak lolos istitoah tadi. Namun apabila memang kesehatan bagus, istitoah alhamdulillah insya Allah lulus di Siskopatu di Kementerian Haji dan Umroh, baru kita mendapatkan hal itu. Selain itu adalah ada tambahan 2 lagi. Mereka harus punya BPJS dan paspor yang sudah siap berangkat 6 bulan minimal sebelum keberangkatan. Artinya harus disiapkan kalau sekarang sudah mendekati 6 bulan dari bulan akhir April atau awal Mei tahun depan ini 2027, berarti paspornya ya minimal di bulan Oktober supaya 6 bulan sebelum berangkat masih berlaku. Kalau sudah sekarang kadaluarsa sebaiknya diganti untuk persiapan menjelang keberangkatan 2027. Nah, jadi 3 persyaratan untuk bisa kita melunasi. 1 tadi istitoah, kedua adalah punya kartu BPJS yang link dengan BPJS itu sendiri dan benar. Ketiga adalah paspor yang memang masih berlaku. Nah, 3 hal ini apabila lolos, baru kita bisa setorkan pelunasan kedua BPIH itu ke bank. Apabila tidak bisa lolos, 3-tiganya nggak bisa. Nah, tahun lalu ini dimundurkan. Yang awalnya menjadi persyaratan pelunasan, tapi karena menghambat, karena baru peraturan diterapkan, sehingga dilonggarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh menjadi syarat untuk pengembalian keuangan setelah kita melunasi tahap kedua ini. Kalau sekarang sebelum tahap kedua sudah harus siap ini. Sehingga kami sudah mempersiapkan kapan akan melakukan medical check-up untuk seluruh jemaah kita. Yang tidak bisa silakan mencari laboratorium memang terkait dengan Menteri Kesehatan atau ke Departemen Kesehatan kita yang bisa menginput data MCU-nya dia. Kalau tidak, kita sudah siap dengan kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang memang bisa menjadi rekanan Kementerian Kesehatan kita, Republik Indonesia. Nah, setelah itu baru kita akan lihat bagaimana keuangan, BPJS dan segala macam. Ini masih berjalan. Alhamdulillah sudah ada sekitar 40-50% sudah siap semua. Tinggal menunggu kesiapan dari jemaah yang lain menyiapkan dokumentasi tadi untuk kita siapkan pada saat nanti SK Menteri Haji dan Umroh kita keluar. Tapi ini bagi kita perkirakan sekitar 2,5 bulan, 2 bulan sampai 2,5 bulan lagi. Karena aturannya adalah setelah kita keluar dari Pleno, masuk ke Kepres itu 2,5 bulan baru bisa keputusan Menteri Haji. Nggak boleh lebih cepat, nggak boleh lebih lambat. Nah, itu dia yang jadi birokrasi di Republik Indonesia. Nah, ini birokrasinya yang akhirnya semoga bisa tetap lancar ada begitu. Toleransi, ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemerintah. Amin. Karena kalau kita lihat memang penyelenggara haji khusus ini kan memang berbeda dengan haji reguler, apalagi tadi persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh jemaahnya sendiri begitu. Nah, untuk kuota dari Patuna Travel sendiri untuk tahun depan sudah ajak belum, Pak? Kuota itu tidak dibatasi per travel, tetapi masing-masing travel itu punya kepercayaan berapa banyak dari calon jemaah hajinya. Sehingga semakin jemaah haji itu percaya sama sebuah travel, itu dia bisa mendaftarkan ke travel tersebut, sehingga berapapun jumlahnya yang menghitung adalah bukan kita, tapi Kementerian Haji kita. Dimana ini loh nomor porsi untuk jumlah haji kuota yang 17.680 itu, jumlahnya Patuna masuk berapa orang di sana, di luar petugas. Nah, semakin banyaknya jemaah,
akan mengikuti berapa juga banyaknya jumlah petugas. Gitu. Karena setiap 45 jemaah kita dapat 3 petugas. Pembimbing ibadah, dokter, dan kru dari travelnya. Jadi memang pengaturan itu yang memang meskipun masih tahun depan, tapi memang persiapannya sudah dilakukan dari sekarang ya. Karena kemarin saya sempat lihat itu di Patuna sudah menampilkan gitu line up ustadz-ustadz gitu yang akan berangkat dari sana, yang akan berangkat di haji tahun depan begitu kan. Itu. Nah, itu untuk kesiapan dari petugasnya. Kalau dari calon jemaah hajinya sendiri, apa saja yang harus mereka, tadi yang sudah disampaikan bahwa mereka harus menyiapkan kesehatan, kemudian paspor dan juga BPJS-nya harus ngeling begitu. Nah, kalau ini sudah disiapkan oleh mereka, apalagi yang perlu mereka persiapkan? Ya, yang kedua tentu keuangan. Oh ya, itu jadi pasti. Sebelum batas nanti pelunasan jatuh tempo dari SK yang dikeluarkan Kementerian Haji, tentunya jemaah sudah harus menyiapkan keuangan. Beberapa jemaah sudah menyetorkan uangnya kepada kami untuk pelunasan kedua ini, namun masih ada juga yang belum. Nah, bagi yang belum, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan mendekati pihak perbankan. Mereka akan bantu untuk para jemaah yang memang mengalami kesulitan cash flow untuk bisa berangkat haji dengan keuangan yang ada sekarang. Dengan menggunakan multi fungsi dari peminjaman bank yang nanti mungkin dicicil setelah keberangkatan, atau juga dengan bisa menabung emas, sehingga emasnya didahulukan dijual untuk bisa mendapatkan uang, sehingga nanti yang lainnya dicicil dan segala macam. Karena ada bank yang memang memberikan emas di awal sambil dicicil untuk pelunasannya. Ada juga seperti itu. Jadi dengan perbankan, para jemaah yang mengalami kesulitan keuangan, mau tidak mau daripada nanti keluar daripada jalur yang resmi yaitu perbankan syariah kita, ya sebaiknya gunakan fasilitas ini karena perbankan syariah siap untuk membantu para jemaah yang memang mengalami kesulitan keuangan. Dan itu difasilitasi, diperantara ya oleh Patuna ya. Sehingga akhirnya mereka juga bisa punya opsi gitu bagaimana untuk mengumpulkan dana sebelum akhirnya berangkat. Ya. Nah, itu buat mereka yang akhirnya sudah berangkat begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan buat mereka-mereka nih kayak yang pengen banget berangkat tapi akhirnya masih memilih mempertimbangkan kira-kira apa ya yang menjadi pertimbangan saya untuk memilih kira-kira daftar haji reguler atau haji khusus. Dari pengalaman Pak Syam yang sudah mengurus Patuna hampir berapa? 4 dekade ya Pak? 4 dekade, kira-kira yang menjadi pertimbangan para jemaah itu apa saja? Ya pasti adalah harga, kemudian programnya, kemudian jangka waktunya kapan, ada kemudahan dalam pembayaran apa tidak, dan lain-lain yang memang harus dipersiapkan. Termasuk tentunya persyaratan kesehatan, karena kami tidak akan menerima jemaah yang tidak siap dengan keuangan, tetapi kesehatannya berkurang dan segala macam. Jadi antara kesehatan dan keuangan harus seimbang. Karena kami nggak menolak mereka yang istiqoahnya lolos ternyata masih harus menggunakan fasilitas kesehatan seperti kursi roda atau alat bantu lainnya, tapi memang istiqoah kesehatan secara fisik dia sehat, tapi mungkin fisiknya secara kesehatan internal dalamnya bagus, tapi secara fisik membutuhkan sesuatu bantuan, seperti mungkin karena pernah kakinya pincang atau dan segala macam, ya kami siap membantu untuk bisa melayani secara pasti dengan kondisi dia, dengan kondisi jemaahnya. Sehingga antara kesehatan, keuangan, semua harus jadi pertimbangan ya. Biasanya kan kebanyakan itu mempertimbangkan itu kan soal keuangannya nih. Nah, kemudian kedua, syarat daripada pemilihan para travel ini setelah mereka menyiapkan itu semua, ya dicek travelnya itu memiliki apa, memiliki perizinan apa tidak. Nah, itu yang penting ya. Nah untuk memiliki perizinan tentunya harus ngecek kepada Kementerian Haji sekarang atau dengan aplikasi haji dan umroh yang memang ada di setiap aplikasi. Kedua, bisa jadi rekomendasi dari orang-orang yang pernah berangkat. Sehingga track record, rekam digitalnya semua terbaca dan yakin untuk bisa mendaftar kepada sebuah travel itu dengan beberapa persyaratan tadi. Itu yang penting ya, bagaimana mengecek rekam jejak dari travel itu sendiri, terus itu bagaimana perizinan dan juga legalitasnya apakah sudah tercatat, dan juga memang pertimbangannya dengan terkait dengan dana yang perlu disiapkan dalam memilih travel. Nah, kalau berbicara soal dana, ini kan biasanya yang menjadi pertimbangan dari calon jemaah nih, mungkin sahabat Kompas TV juga lagi nonton, kira-kira kalau dana saya sekian, nanti itu kira-kira travel yang cocok itu apa ya? Nah, untuk mengkalkulasikan itu tuh strategi dari Patuna Travel sendiri seperti apa? Ya, kami bekerja sama dengan perbankan. Karena kami selaku travel atau PIHK itu dilarang mengelola dana jemaah untuk kepentingan apapun.
Sehingga yang mengelola jemaah ini harusnya adalah pihak yang memang yang berkompeten, yaitu adalah perbankan atau dana atau dari pihak finance gitu ya. Tapi selama ini yang paling agresif adalah pihak perbankan, di mana perbankan mempunyai produk-produk yang memang bisa membantu para calon jemaah untuk bisa mendapatkan porsi kuota haji itu yang direkomendasi atau merekomendasi ke travel-travel yang kerjasama dengan perbankan tersebut. Sehingga itu menjadi satu jaminan bahwa pemilihan perbankan memilih PHK-nya atau travelnya yang sudah bekerja sama. Sehingga insya Allah kerjasama ini menjadi satu bagian yang lain adalah untuk kepastian keyakinan, kepercayaan jemaah kepada travel tersebut. Nah ini yang harus betul-betul dipahami juga ya oleh sahabat Kompas TV yang mungkin nanti akan mendaftar menjadi mengikuti rangkaian ibadah haji, itu yang harus dipentingkan. Ya, kalau yang punya uang cash ya tinggal pilih langsung bayar selesai. Nah itu selesai begitu. Kalau tapi gitu yang juga mungkin masih juga enak, ada ya, kekurangan dan segala macam, silakan rekomendasinya dari perbankan, bahkan dibantu bagaimana cara mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan porsi keuangan dan seterusnya. Insya Allah perbankan yang kerjasama dengan sebuah travel itu akan dapat jaminan insya Allah baik di kedepan. Nah ini ada beberapa yang akhirnya bertanya begitu, jika saya ingin berangkat gitu kan, targetnya 5 sampai 5 tahun lagi lah, 3 atau sampai 5 tahun lagi. Nah bagusnya itu tuh nabung sendiri lewat perbankan, oke tadi seperti yang disampaikan, atau kayak ini kan pakai kurs dolar jadi mending saya nabung dolar sendiri deh gitu, atau seperti apa kalau dari pengalaman Pak Syam? Nah sekarang ada jalan yang bagus yang dikelola oleh perbankan. Awalnya hanya memenuhi pendaftaran itu dengan cara ditabung atau dicicil. Tapi ternyata juga ada kelemahan di mana ada pelunasannya jadi masalah buat calon jemaah tersebut. Sekarang berkembang lagi bagaimana untuk memastikan uang muka, pendaftaran kuotanya, dengan pelunasan paket haji dari travelnya dengan jaminan, yaitu dengan membeli emas. Nah, alhamdulillah ini produk emas ini cukup bagus, bisa dijadikan salah satu alternatif sehingga para calon jemaah dapat membackup dananya yang memang sekarang kursnya sedang tidak tetap, berkembang terus, turun naik, bahkan selalu turun nilai kurs mata uang kita. Sehingga dengan emas ini yang memang sekian tahun track recordnya bagus, sehingga nanti pada saat di akhir keberangkatan, yang sekarang udah antri sekitar 10 sampai 11 tahun itu, nilai emasnya justru lebih tinggi dibandingkan nilai dolarnya. Nah itu bisa mengcover, bisa berdapat uang saku apabila ada kelebihan daripada harga paket yang memang juga ada kenaikan sedikit, tapi mungkin tidak mengganggu nilai emas tadi. Emas itu. Nah ini nih salah satu tips nih buat sahabat Kompas TV yang ingin merencanakan penyelenggaraan ibadah haji, apalagi menggunakan jalur penyelenggara ibadah haji khusus, karena insya Allah dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus nih fasilitas dan juga apa yang diberikan juga insya Allah lebih baik begitu ya. Insya Allah. Nah, oke, terima kasih Pak Syam buat diskusinya pada podcast kali ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syam terkait dengan bagaimana peraturan dari penyelenggaraan ibadah haji khusus pada tahun depan, dan juga kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan oleh Anda sahabat Kompas TV yang ingin berangkat haji tahun depan, atau mungkin yang baru ingin merencanakan begitu kan untuk mendaftar untuk menunaikan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji khusus. Semoga bermanfaat diskusi kita pada episode kali ini. Kalau begitu sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Yasir. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Tamu Redaksi, dan kita jumpa lagi di tamu-tamu redaksi selanjutnya. Saya Yasir Nenama pamit, sampai jumpa dan tetap saksikan YouTube Kompas TV.